Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar fisika. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang vektor ya. Nah, di mana dalam konsep fisika besaran yang waktu kemarin kita pelajari dibedakan lagi menjadi dua, yang ada yang namanya besaran vektor dan ada yang disebut dengan besaran skala. Oke, kita lihat satu-satu. Apa vektor itu? Apakah besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki, ingat, besaran yang memiliki apa? Nilai dan arah. Jadi syaratnya dia punya nilai dan arah. Contoh pada besaran vektor misalnya adalah kecepatan. Kecepatan, kemudian ada perpindahan, terus gaya dan lain-lain. Itu yang disebut dengan besaran vektor. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan besaran skala. Apa sih besaran skala? Besaran skala adalah besaran yang hanya, di sini, hanya memiliki nilai atau arah. Nah, jadi dia hanya memiliki salah satunya. Tetapi kalau besaran vektor harus memiliki dua-duanya, nilai dan arah. Contoh dari besaran skala misalnya adalah jarak, kemudian arah mata angin. Nah, ini contoh dari besaran skala. Dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang menyamakan antara kecepatan dan kelajuan, di mana kecepatan dan kelajuan itu memiliki prinsip yang berbeda. Contoh misalnya kalau kecepatan itu kan termasuk dalam besaran vektor, tetapi kalau kelajuan dia termasuk dalam besaran skala. Dia hanya menunjukkan angka. Misalnya pada speedometer, di mana pada speedometer itu kan hanya menunjukkan angka. Misalnya menunjukkan angka 36 km per jam. Nah, itu kan hanya angkanya saja, tapi belum ditentukan arahnya. Maka pada speedometer itulah termasuk dalam besaran skala, bukan besaran vektor ya. Oke. Setelah kita ketahui pengertian vektor ataupun skala, bagaimana cara menggambar vektor? Oke, cara menggambar vektor. Nah, untuk menentukan menggambar vektor, yang pertama tentukan terlebih dahulu, tentukan titik pangkal. Kemudian yang kedua, gambar garisnya, gambar garis diakhiri dengan anak panah. Nah, contoh misalnya ini titik pangkal A, kemudian di sini ada titik ujung di B. Nah, ini yang disebut dengan vektor AB. Nah, ini untuk menentukan atau menggambar vektor. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Ada 3 cara penyelesaian vektor. Yang pertama dengan metode poligon vektor. Metode poligon vektor. Metode poligon vektor atau dikenal dengan metode banyak. Poligon itu kan segi banyak ya. Nah, yang pertama, tentukan vektor pertama. Tentukan vektor pertama. Yang kedua, vektor kedua berhimpit dengan ujung vektor ke-1. Contoh misalnya kita mempunyai persamaan A vektor ditambah dengan B vektor sama dengan C vektor. Berarti kalau kita gambarkan, kita tentukan pertama vektornya. Misalnya ini adalah vektor pertamanya. Ini dikenal A vektor. Kemudian penjumlahan. Cara yang kedua, vektor kedua berhimpit dengan ujung vektor ke-1. Nah, di sini ujung vektor ke-1 kan di sini. Sehingga kita tarik misalnya ini ke bawah. Nah, ini ada B vektor. Maka resultan vektornya atau hasilnya berarti kan dari titik pangkal sampai ke titik ujung ke sana. Nah, ini yang disebut dengan C vektor sama dengan A vektor ditambah B vektor. Yang kedua, ingat B metode
jajaran genjang. Nah, metode jajaran genjang ini yang sering muncul baik di soal ulangan harian ataupun pada soal UN ya. Nah, caranya gimana? Misalnya ada dua buah vektor yang memiliki titik tangkap yang sama dan dia berhimpit membentuk sudut misalnya alfa. Nah, di sini misalnya f vektor atau f1 vektor, di sini ada f2 vektor. Nah, caranya kita cerminkan di sini. Berarti kalau f2 kita cerminkan, dia akan ke sana kan? Nah, ini untuk f2 aksen. Kemudian f1-nya kita tarik, dicerminkan lagi dia ke sana. Nah, di sini ada f1 aksen. Maka resultan vektornya adalah dari garis ini ke titik tersebut. Nah, ini yang disebut dengan resultan vektornya. Nah, resultan vektornya itu dapat kita tentukan dengan persamaan resultan vektor sama dengan akar f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat ditambah 2f1 kali f2 cos theta. Nah, ini untuk resultan vektor dengan metode jajaran genjang. Nah, ini untuk metode jajaran genjangnya. Yang ketiga, metode penguraian vektor. Nah, dalam penguraian vektor kita harus hati-hati. Kenapa? Di mana pada metode penguraian vektor, vektor itu harus kita uraikan terhadap sumbu x dan sumbu y. Misal kita punya vektor ke arah sana sebesar f. Nah, di sini kita uraikan terhadap sumbu x, berarti di sini kita tarik ke bawah. Nah, terus, nah di sini yang disebut dengan f(x)-nya. Kemudian terhadap sumbu y kita tarik garis ke arah sumbu y. Nah, ini fy-nya. Nah, kita uraikan sekarang. Jika terjadi pada sumbu x, maka berlaku persamaan fx-nya itu sama dengan f cos alfa. Sedangkan pada sumbu y-nya berlaku fy sama dengan f sin alfa. Nah, di sini ingat menggunakan sudutnya. Jika diketahui sudut apitnya terhadap sumbu x, kita gunakan fx-nya berarti f cos alfa dan sumbu y-nya f sin alfa. Tetapi jika sudut apitnya antara f dengan sumbu y, di sini misalnya theta, berarti cos ini kita ubah menjadi sin, yang sinnya diubah menjadi cos. Ya, hati-hati dalam menentukan sudut. Kemudian berapa besar resultan vektornya? Nah, resultan vektornya gimana? Resultan vektor kan karena dia sudah terurai terhadap sumbu x dan sumbu y, berarti kan nanti cosnya ini cos 90 0. Jadi nanti resultan vektor itu adalah menjadi fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya pakai tangen theta. Tan theta sama dengan fy dibagi dengan fx. Oke, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita dalam waktu 1 bab ya.